Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Mari perlengkapi kami dengan firman-Mu, persenjatai kami dengan setiap firman yang Kau berikan dalam hidup kami. Biar kami hari ini mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, dan apa yang harus kami jalani dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang berserta dengan setiap kami. Marifat yang dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan, pengertian turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan buka dari ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita mau baca bareng-bareng, setuju saudara? Oke, yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kamu diganti saya. Setuju saudara? Setuju? Oke, 1, 2, 3. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya. Dan saya akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Amin saudara. Amin saudara. Saudara akan terima dunamis. Saudara akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Amin. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya, menolong saudara dan saya. Dia yang membawa saudara penuh dengan damai, kasih, sukacita, dan pengharapan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah kegelapan sekalipun, cahaya terang Kristus akan menjadi penerang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara sudah tadi malam sudah banyak mendengar dari Pak Daud Tony, tapi saya percaya dan yakin saudara sudah terima kuasa, saudara sudah terima power, saudara sudah terima dunamis, dan di dalam hidup saudara dan saya ada roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun, membawa saudara kepada destiny saudara. Apapun boleh terjadi, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan dan membangun kehidupan kita menjadi saksi buat Yesus. Yang lain rontok, tapi yang menjadi orang yang dibenarkan akan terus melejit ke atas sampai puncak destiny. Amin. Saya percaya saudara, saudara dan saya itu punya yang namanya DNA. Amin. Amin. DNA saya pasti akan nurun ke anak saya. Betul? Betul? Bapak kita di surga punya DNA enggak? Punya. Karena Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, saudara dan saya ini bukan dilahirkan oleh darah dan daging, tapi dilahirkan oleh Roh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan sudah saudara sudah terima dia sebagai juru selamat, terima Roh Kudus, saudara punya DNA ilahi. Amin. Saudara sering dengar, hari ini saya terima yang ilahi, hari ini saya terima yang kudus, hari ini saya terima DNA ilahi. Betul? Tadi yang kita nyanyikan, Yabes berkata, kiranya engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. DNA Yabes adalah percaya kalau Bapak di surga sanggup memberkatinya berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya. Amin. DNA Abraham adalah DNA iman. Amin. DNA Yusuf adalah DNA yang mempunyai seorang raja. DNA-nya seorang raja. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya, sekali lagi, jangan pernah takut. Kita punya DNA ilahi. Amin. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, bukankah dia Tuhan yang membawa saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu eklesia. Amin. Dan hari ini saudara, Tuhan pengen setiap kita untuk menggali potensi DNA yang ada di dalam hidup saudara dan saya.
Amin. Di dalam dunia mungkin kegelapan akan terjadi. Bahkan kemarin berkata sampai 2032. Tapi saya yakin dan percaya, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan bagiannya. Apa yang kita tidak sanggup, Dia Tuhan yang akan menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara dan saya punya tugas untuk menggali potensi itu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena tadi saudara sudah dikatakan Dia memberi kuasa kepada saudara dan saya. Amin. Ada dunamis, ada dinamit, ada sesuatu yang besar dalam hidupmu. Ada benih yang besar dalam hidupmu. Dan benih itu Tuhan tunggu untuk benih itu terbuka. Dan benih itu bertumbuh dan berbuah. Amin saudara. Agar kita, kenapa Tuhan memberi kuasa, memberikan sesuatu DNA ilahi dalam hidup kita. Tujuannya agar kita bisa mencerminkan sifat dan karakter Kristus di dunia ini. Amin. Apapun yang ada di tangan saudara dan saya, itu yang Tuhan inginkan menjadi besar. Amin. Tuhan itu bukan nggak suka, nggak tertarik dengan apa yang bukan ada di hidup saudara. Tapi Tuhan itu tertarik kepada sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Saudara ingat tentang 5.000 ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Kita mau baca ya saudara ya. Kita mau baca saudara. Matius 15. Yohanes dulu, lebih jelas. Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 5. Waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan cuma 5 roti 2 ikan, tapi ini 5.000 orang judulnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat selanjutnya ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau di terjemahan sehari-hari sederhana Indonesia TSI ayat 5-7 berkata, waktu Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berdatangan kepadanya, Dia berkata kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka semua bisa makan? Dia berkata begitu hanya untuk menguji Filipus, karena sebenarnya Yesus sendiri sudah tahu apa yang hendak Dia lakukan. Ayat 7 kita sama-sama simak. Lalu Filipus menjawab, aduh mana mungkin Tuhan, 200 keping uang perak pun tidak akan cukup untuk membeli makanan bagi mereka semua, walaupun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil. Yesus bertanya, ada berapa roti yang kalian punya? Betul saudara? Ada berapa roti yang kalian punya? Hari ini Tuhan juga menanyakan kepada saudara dan saya, ada berapa talenta, potensi, roti yang ada dalam hidupmu? Bukan masalah banyaknya, amin saudara. Bukan masalah jumlahnya. Yang kecil sekalipun, mungkin kalau saya boleh ngomong, mungkin Filipus menjawab, Tuhan saya cuma punya setengah roti. Tuhan ngomong, itu cukup. Ketika di tanganku, aku akan ubah jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Hari ini seberapa kecil hidupmu, seberapa kecil talentamu, seberapa kecil potensimu, mari katakan ke Tuhan, Tuhan ini mungkin cuma setengah, mungkin cuma seperempat, tapi percayalah, di tangan yang maha kuasa, di tangan Tuhan yang besar, di tangan Tuhan yang ajaib, segala sesuatu yang mustahil buat dunia, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Amin.
Saya percaya saudara, kita mau pelajari lebih lagi. Apa sih DNA DNA Tuhan itu seperti apa? Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, saudara bisa baca di Kejadian 1, DNA Allah, DNA Yesus itu seperti apa? Ketika dia menciptakan seluruh bumi ini, di Kejadian 1 ayat 1 kita mau baca. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab kita mengatakan seperti itu. Di terjemahan sederhana Indonesia. Ini untuk memperlengkapi saudara dan saya. Kita mau baca. Kejadian 1 ayat 1. Pada permulaan segala sesuatu Allah menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit serta bumi. Di King James Version berkatakan dia menciptakan surga dan bumi. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 kan cuma apa? Langit dan bumi. Tapi terjemahan Yahudi, terjemahan Ibrani berkata Tuhan itu menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit serta bumi. Artinya apa? DNA-nya adalah DNA keteraturan. Amin. Rapi. DNA surga itu keteraturan dari kekacauan. Tidak mau ada kekacauan. Tidak ada namanya kaos. Tidak ada. DNA surga adalah keteraturan. Bukankah saudara dan saya hari ini punya DNA surga? Lah saya taunya dari mana Pak? Coba saya mau tanya kepada Pak Kus lah. Pak Kus, kalau ledeng di rumah bocor diapain? Kalau ledeng di rumah bocor diapain? Diperbaiki. Betul saudara? Kalau nadanya salah, mainnya salah, koaau. Diapain koaau? Diperbaikin juga ya koaau ya. Diaransemen ulang, betul? Kalau saudara sakit, pilek, kayak saya hari ini rada pilek saudara. Diapain? Diobatin. Saudara sadar nggak sadar? Saudara itu punya DNA Allah. Ingin menciptakan yang namanya keteraturan. Amin. Saudara harus sadar. Kalau sesuatu yang jelek, loh ini kok miring ya figurannya ya? Tak lurusin ah. Loh kok saya lihat jam kok jamnya mati ya? Turunin jamnya, ganti baterainya. Menciptakan keteraturan. Amin. Itu DNA Allah saudara. Menciptakan keteraturan. Tapi seringkali kita ini manusia nggak sadar. Itu potensi ilahi yang ada dalam hidup saudara dan saya. Memperbaiki segala sesuatunya. Membangun segala sesuatunya. Dari yang jelek. Kok katanya jelek ya? Tak dandanin lah. Supaya cantik. Supaya indah. Itu DNA surga. Amin saudara. Itu keteraturan. Yang kedua saudara. DNA Yesus, DNA surga adalah kasih dan kepedulian. Mungkin saudara enggak saat kita sedang melakukan segala sesuatu, mungkin hobi kita, bisnis kita, mungkin kita suka masak, tapi kita seringkali kan kita ketemu sama orang, mendengarkan teman curhat, mendengarkan teman lagi ngeluh, oh kita ngasih jalan keluar, kita ngasih ini, menunjukkan itu DNA ilahi saudara. Mengasih tahu yang benar, iya ini loh, gini loh. Saudara memberi, mungkin ngasih makan gratis, mungkin ngasih pengemis di jalan, kok saya tergerak ya ngasih. Itu DNA ilahi, saudara kasih dan kepedulian kepada orang. Saudara gak sadar, itu DNA Allah saudara. Amin. Hari ini saya berusaha untuk menyadarkan saudara, kalau saudara dan saya mengalir yang namanya DNA ilahi. Amin. Tapi seringkali kita nggak tahu.
kita dibutakan oleh iblis. Amin. Nah, yang ketiga saudara, kalau saya pelajari, transformasi, selalu ingin berubah. Betul saudara? Transformasi, itu artinya apa? Transformasi bertumbuh. Saudara hari ini lagi digalakan Komsel, betul? Lagi digalakannya namanya sel group. Itu transformasi untuk apa? Bertumbuh di dalam komunitas saudara. Dan itu adalah DNA yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk bertumbuh bersama-sama. Memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Itu yang namanya DNA ilahi. Hari ini saudara, jangan cuma berpikir apa yang sedang saya buat hari ini, apa yang saya kerjakan hari ini. Tapi apa yang saya kerjakan hari ini, biarlah itu membentuk siapa saya. Jangan cuma kerja, cuma ya ini karena kerja, karena kewajiban, ya karena ini. Tapi biarlah hari ini, apapun yang saudara kerjakan, itu membentuk saudara menjadi siapa di hadapan Tuhan. Kejar destiny saudara. Who am I? Siapa aku di hadapan Tuhan? Karena ada potensi, ada DNA yang kudus, yang ilahi ada dalam hidup saudara dan saya. Dan untuk menggali kreativitas itu, Tuhan sudah memberikan yang namanya firman Tuhan. Yang namanya Alkitab. Mari pelajari Alkitab, mari baca firman. Saudara akan dituntun oleh Roh Kudus untuk supaya mengerti kehidupan saudara hari demi hari. Amin. Saya sangat percaya apapun yang terjadi di tahun-tahun ke belakang, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Karena saudara dan saya punya DNA ilahi. Dan apa yang ada di tanganmu hari ini, mungkin bahkan cuma setengah roti sekalipun, mari taruh di hadapan Tuhan. Taruh di hadapan Tuhan. Maka semuanya itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Pola pikir sekarang saudara, kita dengan cepat. Pola pikir kita itu harus dirubah. Jangan pola pikir show off. Pola pikir performance. Wah, yang penting show off. Yang penting performanya harus bagus. Percayalah saudara. Show off, performance itu hanya casingnya saja. Tapi ubah hidup saudara menjadi worship. Menyembah kemanapun saudara ada. Menjadi hidupku adalah penyembahanku. Amin. Jangan hidup ini show off. Kalau saudara mau show off, itu cuma menghabiskan energi dan uang saudara. Cuma show off toh. Wah, supaya dilihat orang. Supaya dilihat baik, dilihat kaya, dilihat suci, dilihat kudus. Mari ubah pola pikir itu. Jangan show off. Jangan pola pikir show off. Tapi pola pikir aku mau menjadi penyembah. Hidupku adalah penyembahanku. Kita fokus ke Tuhan. Di Kolose 3 ayat 17 berkata. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di terjemahan sederhana Indonesia berkata, hendaklah semua perkataan dan perbuatanmu mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan melalui Dia, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa, wujud hidup baru di antara keluarga. Jadi saksi semua perkataan dan perbuatan saudara dan saya mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Amin. Bukankah seringkali Bapak kita di surga atau Bapak kita di dunia berkata, nak wakilin saya, wakilin saya. Kita ini menjadi perwakilan Bapak kita di surga. Amin saudara.
Semua yang kita lakukan, di pekerjaan kita, di pernikahan kita, di sekolah kita mungkin, di apapun pelayanan kita, biarlah itu mencerminkan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Ada Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Everything life is worship. Is worship, not show off. Jangan lagi mementingkan cuma performance, casingnya doang. Wah, kelihatan baik ya, kelihatan oke ya. Tapi ternyata di dalamnya adalah seperti kuburan. Luarnya kelihatannya putih, bersih. Tapi di dalamnya penuh dengan segala sesuatu yang kotor. Yesus pun pernah berkata begitu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Hari ini kita adalah orang yang punya DNA Kristus. Ubah pola pikir kita juga. Dari kata nggak cukup, tidak cukup. Tapi hari ini Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Dan aku hidup di dalam kelimpahan. Punya pola pikir, aku berkelimpahan karena Yesus. Berkelimpahan bukan cuma masalah uang saudara. Tapi kasih, sukacita, damai, sejahtera, hikmat. Karena semuanya itu akan membawa berkat dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau cari uang, percayalah uang itu akan terbang. Tapi cari Tuhan, cari kehendaknya, maka uang akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya, ubah pola pikir itu. Jangan ubah pikir, nggak cukup. Mari cukupkan hidupmu dengan setiap gaji yang Tuhan sudah berikan, perusahaan apapun. Cukupkan. Karena saya percaya berkat itu bukan cuma dari bos kita atau dari perusahaan. Tapi gaji kita dari Tuhan yang maha tinggi. Amin. Dia Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatunya. Bahkan di dalam luar pikiran kita. Amin. Dunia mungkin tambah jelek. Dunia tambah sulit. Saya tahu, yakin dan percaya. Ekonomi menurun. Gaya beli masyarakat menurun. Saya tahu karena kerjaan saya ada di mall. Hampir tiap hari saya lihat keadaan ekonomi menurun. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan yang pegang kendali. Kita punya Tuhan yang besar. Ubah pola pikir. Aku katakan cukup di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hidup di dalam kelimpahan. Mari perkatakan, mari deklarasikan. Dan saya percaya dan yakin kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup melakukannya. Ayat yang terakhir, Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 berkata, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Amin. Kita ini buatan Allah saudara. Bukan buatan Cungkuok. Bukan made in Vietnam. Bukan made in Bangladesh. Tapi made in heaven saudara. Amin. Kita ini buatan Allah, bukan Cungkuok. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat menjalani kehidupan bersama Yesus. Mari sadar, ada DNA ilahi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya mau nerangkan itu banyak saudara. DNA dari Obed Edom sangat menginginkan apa yang Tuhan berikan. Kalau saudara mengerti DNA Petrus, DNA Paulus, DNA Obed Edom, DNA Yakub, bukankah itu semua ada di dalam DNA Yesus? Yesus yang memberikannya. Saudara bisa berkata, DNA Esther bagaimana? Oh, ada lagi saudara. DNA Musa, oh ada lagi. Kalau saudara pelajari itu semuanya. Tapi kita satu hari ini, kita mau terima yang pusatnya. Maka Roh Kudus akan menerangkan buat saudara dan saya lebih lagi. DNA Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Yang memampukan saudara dan saya sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kepada diri sendiri ya.
Aku punya DNA Kristus. Ya, ya. Katakan sebelahnya, kamu punya DNA Kristus. Karena dengan kita berkata-kata, itu iman kita akan melonjak. Ya. Jadi dikatakan, aku mendengar, maka aku percaya. Dengan kepercayaan itu imanku akan timbul. Jadi kalau setiap hari kita menghadapi apapun, ya, setiap kita itu menghadapi segala sesuatu yang gak enak, yang apa. Kalau kita lagi ngadepi yang enak, kita katakan, oh karena aku mempunyai DNA Kristus, aku bisa mengalami hal-hal seperti ini. Ya. Kalau kita lagi ngadepi keadaan yang di bawah, ya, sampai di lembah, kita katakan, Tuhan, aku punya DNA Kristus. Engkau menang pada saat engkau naik di atas kayu salib. Engkau menyelesaikan semuanya itu. Aku pun akan kuat dalam menghadapi apapun. Karena aku punya DNA siapa? Kristus. DNA itu kayak sesuatu yang masuk di dalam darah kita, saudara. Ya, saya pernah mendapatkan video, ya, di mana tahu nggak sih DNA kita tuh apa? Ada tulisannya Yahweh. Ya. Jadi sampai dalam penyelidikan secara ilmiah, dalam darah saudara ini ada DNA Yahweh. Jadi DNA itu ada di dalam darah kita, hidup di dalam darah kita. Percaya bahwa Dia yang memberi kekuatan buat saudara dan saya. Jadi kalau menghadapi apapun, katakan di dalam Yesus ada DNA, ya, ada aliran darah dan menang dalam segala sesuatu. Yang kedua apa? Tadi katakan, Luki mengatakan, punya hati memperhatikan orang lain, ya, membagi kasih dengan orang lain. Nah, kalau kita merasakan kita bisa memberikan kepada orang lain apa yang menjadi keinginan kita, kita tahu, oh karena di dalam diriku ada DNA Kristus. Saya berdoa supaya saudara mengerti bahwa di dalam diri saudara ada DNA Kristus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk praise and worship pagi ini. Hari ini Tuhan kami minta di dalam nama-Mu. Pikiran kami Tuhan ada di bawah pikiran-Mu. Biarlah pikiran-Mu menguasai pikiran kami. Sesuatu pikiran yang surgawi. Pikiran yang terus mengatakan, aku punya DNA Kristus. Di dalam hidupku mengalir DNA Kristus. Suatu benih yang terus menerus tidak akan habis-habisnya. Sehingga kami percaya Tuhan dalam menghadapi apapun. Kalau Engkau menang, kami pasti akan mengalami kemenangan. Karena kami tidak melakukan sendiri, tapi kami melakukan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami tetap mau berdoa Tuhan. Apapun yang terjadi dengan segala sesuatu, baik megatrust, baik masalah-masalah bencana-bencana alam, baik mengenai masalah apapun juga Tuhan yang terjadi, kami berdoa
biarlah kami percaya kami akan dapat mengalami kemenangan demi kemenangan karena Engkau sudah menang. Engkau akan meluputkan kami kemanapun kami pergi karena kami tahu Engkau membedakan hidup kami dengan yang lain. Bapa, saat ini kami tetap berdoa buat lawatan Tuhan. Kami sangat merindukan lawatan terus terjadi di pulau-pulau, di benua-benua. Terus akan terjadi lawatan-Mu. Engkau akan kirimkan Tuhan jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah penginjilan terjadi sampai ke ujung bumi. Biarlah banyak orang yang akan Kau kirimkan. Kami mengucap syukur dengan media yang ada saat ini, di mana firman-Mu dapat didengar melalui radio, melalui TV, melalui YouTube, melalui apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu sampai ke ujung bumi. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini. Tetap Tuhan kami doakan, Engkau yang akan terus memelihara dan berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Engkau memegang bangsa ini Tuhan, sampai bangsa ini dapat mempunyai jalan keluar apa yang harus dilakukan. Kami tahu Tuhan, bumi Indonesia sangat kaya. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, bahwa semua hasil tambang-tambang yang ada di bumi Indonesia ini akan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk membayar akan segala hutang-hutang yang ada dari bangsa ini. Tuhan, kami berdoa biarlah orang-orang yang mengelola, yang diberikan kesempatan untuk mengelola akan semua harta kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini, berikan kepada mereka takut dan gentar kepadamu, untuk menyerahkan semuanya untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk investor-investor yang masuk buat negara ini. Biar yang berkenan di hatimu dan membawa kemakmuran buat bangsa ini, itulah yang masuk. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan semua stafnya Bapak. Kami berdoa saat ini, biarlah apa yang mereka akan lakukan dengan hikmat yang marifat daripadamu, untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Jokowi Tuhan, yang kami mendengar Bapak Jokowi sakit. Kami doakan Tuhan, karena Pak Jokowi adalah presiden yang sudah pensiun, tapi Engkau tahu jasanya amat sangat luar biasa. Engkau berkati Tuhan, berkati supaya kesehatannya Engkau berkati. Beri kesembuhan yang sempurna Tuhan, sehingga pada masa-masa pensiun dia tetap dapat membagikan hikmat yang daripadamu untuk menjadi penasehat buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, beri kekuatan buat Pak Jokowi untuk dapat mengatasi akan semua sakit penyakit yang saat ini dideritanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar buat bangsa ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Saat ini kami minta kekuatan baru, kami minta daya tahan tubuh yang baru. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu ini minyak supranatural, minyak yang berasal daripadamu.
Minyak yang punya keajaiban. Pada saat kami tempelkan pada dahi kami, biar kami mengalami keajaiban dalam hidup kami. Kami hidup dalam supranatural. Kami oleskan pada mata kami Tuhan, pada telinga kami, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau lepaskan daripada semua roh ketidakpercayaan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami yang kami akan pakai untuk bekerja hari ini. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan-Mu. Dan apa yang kami kerjakan semuanya kami terima dengan utuh berkat-Mu hari ini. Semua pintu-pintu yang tertutup Kau bukakan. Sehingga berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kekuatan kesehatan. Tidak ada sakit penyakit yang berani mengganggu kami. Karena ada DNA yang daripada-Mu. DNA-Mu akan mengusir segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.